Amin. Amin. Shalom. Sekali lagi, saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasihi. Wow, pagi hari ini saya ingin sharing mengenai satu hal, yaitu perkara mujizat. Di mana saya kasih tema, mujizat masih terjadi. Ya, ada banyak hal ketika kita lewati hidup ini, di dunia ini. Dalam pekerjaan, baik juga dalam pergumulan keluarga, ada yang menghadapi sakit penyakit, harus mengalami itu, penderitaan-penderitaan dan tantangan. Saya mau katakan manusia itu punya batas. Ya, ilmu pengetahuan itu berguna, tetapi ada waktunya kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Kita harus mempercayai bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus itu adalah Allah yang heran. Allah yang masih melakukan mujizat-mujizatnya hingga hari ini. Mujizat itu belum selesai, mujizat itu masih ada, mujizat itu masih terjadi. Sebagian besar orang mungkin mengatakan mujizat itu udah gak ada, itu udah lalu. Itu kan cerita dulu, itu cerita di Alkitab. Apa bisa saya mengalami? Bahkan beberapa sudah mereka itu berdoa tapi belum menemukan jawaban, belum mendapatkan jawaban. Bahkan kelihatannya kok saya jauh ya dari mujizat. Mujizat itu mungkin bukan buat saya, buat orang lain. Saya mau katakan bahwa mujizat itu buat kita semua. Anak-anak Tuhan yang menyembah dengan sungguh-sungguh, kita berhak mendapatkan mujizat itu. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12 itu berkata demikian, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ini kata Yesus sendiri, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, di dalam ayat ini Yesus sendiri mengatakan bahwa ketika ada anak-anak Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang sekarang kita sebut gereja, itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus kerjakan. Entah dia menggembalakan, dia memuridkan, dia berdoa bagi orang sakit. Tuhan berjanji bahwa kita semua akan melakukan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Ini berarti apa? Ketika kita ini ada di dalam visi dan rencana Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, pekerjaan Allah yang belum selesai di dunia ini, di bumi ini, maka kita juga akan melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang mustahil, yang mungkin bagi dunia itu tidak mungkin, tapi di hadapan Allah itu bisa. Nah, kita akan melakukan perkara-perkara yang bahkan Tuhan katakan lebih besar, yaitu perkara-perkara bukan hanya membesarkan gereja, kemudian menginjil dan orang-orang diselamatkan, tapi juga mujizat. Karena Tuhan tahu kita melewati hidup kita, menjalani hidup kita di dunia ini, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan karena dosa, karena kesalahan kita, karena dunia yang jatuh. Makanya Tuhan juga berkata bahwa kita juga akan melakukan mujizat-mujizat itu. Mujizat masih ada bagi setiap orang percaya. Ketika kita berdoa, ketika kita tumpang tangan, yang sakit pun boleh dijamah, boleh disembuhkan. Tentunya kita bukan hanya menyembah Allah yang hidup, menyembah Yesus di dalam nama Yesus, itu bukan karena mujizat dan berkat, ya. Tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa keberadaan Allah kita itu adalah Allah yang heran, bukan Allah yang mati seperti patung. Allah kita adalah Allah yang penuh mujizat dan Allah yang penuh kuasa. Waktu dia hadir di bumi, dia menyatakan kebesaran kuasanya, mengusir setan dalam nama Yesus, menyembuhkan banyak orang-orang sakit, memberikan jalan keluar. Bahkan Anda yang punya masalah keluarga, yang sampai saat ini masih stagnasi di dalam keluarga, mengalami pergumulan dalam pekerjaan, Tuhan tahu. Allah Roh Kudus tidak pernah tua. Allah Roh Kudus itu ada dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dengan kuasa Tuhan, kita bisa. Allah Roh Kudus tahu dia hidup di dalam segala zaman.
Saya akan bagikan beberapa hal yang sederhana biar itu mengingatkan kita, mereview kita, dan menguatkan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana sih supaya kita itu tetap percaya dan mengalami mujizat sampai hari ini? Nah, di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 itu bunyinya demikian. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang pertama yang saya ingin bagikan bukan perkara iman, tapi pendengaran oleh firman Kristus. Dengarkan firman Tuhan. Mujizat itu memang terjadi karena iman kita, juga karena kemurahan dan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Tetapi iman itu, sebelum kita berbicara beralih ke masalah iman, iman itu timbul dari pendengaran. Maka yang penting itu juga adalah pendengaran kita. Ya, pendengaran terhadap apa? Terhadap firman Kristus. Betapa pentingnya mendengar firman Allah. Kita harus membuka hati kita, membuka pendengaran telinga kita kepada firman Allah. Ternyata untuk menerima mujizat itu tergantung dari pendengaran kita loh. Tergantung dari konsumsi apa yang kita makan setiap hari. Karena itu jangan kita itu mendengarkan hal-hal yang buruk, yang melemahkan iman kita. Kita cuma baca berita-berita, mendengarkan berita-berita yang negatif, sehingga kita akan teralihkan fokusnya. Ingat, Allah itu juga punya telinga untuk mendengar. Dia firman-Nya mengatakan bahwa telingaku tidak kurang tajam untuk mendengar dan tanganku tidak kurang panjang untuk menolong. Tapi ada banyak kedegilan hati kita, ada dosa yang merintangi untuk Allah itu bisa bekerja dalam hidup kita. Nah, iblis itu seringkali mencuri pendengaran Bapak Ibu semuanya dengan memberikan masukan-masukan yang buruk, mendengarkan sesuatu yang tidak berguna dalam hidup kita. Sehingga itu membelokkan fokus, kemudian melemahkan iman Bapak Ibu. Hati-hati ketika kita mendengar. Di dalam Lukas 8 ayat yang ke-8b dan ayat yang ke-10, saya akan bacakan ya. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, pagi hari ini kita semua mendengar firman Allah bahwa mujizat masih terjadi. Set iman kita, fokuskan telinga kita, itu untuk mendengarkan apa kata firman pagi hari ini. Ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Lalu ia menjawab, kata Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Amin. Nah, Yesus selalu berkata, kalau kita baca di perikop Injil itu di dalam kitab Injil, selalu dia sering mengatakan siapa bertelinga hendaklah mendengarkan. Wow, ternyata yang namanya mendengarkan itu sangat-sangat penting. Ini bukan hanya mendengarkan secara jasmani, kita punya dua telinga secara fisik di kanan dan kiri. Bukan hanya itu yang dimaksudkan Tuhan, tapi telinga roh. Telinga roh kita yang menangkap apa kata roh. Menangkap apa kata-kata firman yang bersifat rohani tersebut. Sebab segala sesuatu yang bersifat rohani tidak bisa diterjemahkan dan ditangkap hanya dengan telinga jasmani. Karena itu akan diolah di otak. Dan itu akan bergantung kepada pengalaman dan kepandaian kita. Karena akal budi kita yang akan bekerja. Kalau akal budi belum diubahkan, maka kita akan salah. Kenapa penting sekali yang namanya telinga rohani? Telinga rohani itu ada di dalam hati Bapak Ibu semuanya. Di dalam hati saya juga. Kita di sini punya telinga yang namanya telinga rohani. Nah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan tapi tidak mengerti, Yesus juga mengatakan itu kita lamban hatinya. Bahkan bukan hanya lamban, beberapa orang bisa menolak firman Tuhan. Tapi ketika kita memahami,
kita memasukkan itu di dalam hati, membuka telinga roh kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita akan merespon, kita akan berkata ya dan amin. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau bisa Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu sebab Yesus adalah Allah yang ajaib dan penuh mujizat. Amin. Amin Bapak Ibu semuanya. Nah sebagai gereja Tuhan kita itu diberi apa? Karunia untuk mengerti kehendak rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Salah satunya adalah perkara mujizat ini. Mujizat masih terjadi. Mungkin di dalam akal budi kita merasa tidak mungkin. Tapi di dalam batin kita ketika kita membuka telinga roh kita, iman kita akan berkata ya dan amin. Aku percaya Tuhan, bukan hanya aku menerima keselamatan, tapi ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan, kemenangan, ada kemurahan Tuhan, ada perkenanannya, bahkan kesembuhan itu masih ada. Itu buat kita semua Bapak Ibu. Nah kita pernah dengar cerita Sakeus. Sakeus mendengar Yesus datang di kotanya. Dia cepat-cepat, dia merespon dengan baik. Dia ingin tahu, dia dekat. Dia mendekati Yesus bahkan naik ke pohon karena badannya pendek. Dan apa yang Sakeus dapatkan? Dia menuai keselamatan. Dia mengalami perubahan hidup. Keluarganya diselamatkan. Bahkan dia berbuat baik. Amin. Kemudian juga ada kisah orang buta yang berteriak-teriak. Dia bahkan terus berteriak lantang memanggil Yesus anak Daud. Ketika dia mendengar Yesus datang. Lagi-lagi mendengar. Nah orang buta ini dia cuma punya pendengaran. Dia olah di dalam hatinya. Oh Yesus bisa ya. Kalau gitu aku mau. Nah dia buka hatinya dan dia bersungguh-sungguh kepada Yesus. Dia terus berteriak ketika orang banyak mengatakan diam. Tetapi dia terus melangkah. Dia berteriak Yesus anak Daud. Tolong aku. Tolong aku. Dan apa yang dia tuai? Ternyata dia mendapatkan kesembuhan. Wanita pendarahan 12 tahun juga demikian. Dia mendengar Yesus datang. Dia mendengar Yesus ada. Dan dia tahu bahwa Yesus melakukan banyak mujizat. Dia dengar itu mungkin dari cerita orang. Dia sudah habiskan harta bendanya. 12 tahun loh. Itu gak mudah. Dia terus berusaha mendekat kepada Yesus. Respon hatinya. Karena dia buka telinga rohnya di dalam hatinya. Dia percaya. Bahkan dia katakan, ketika aku menjamah jubahnya aja, aku akan disembuhkan. Dan itulah yang terjadi dengan wanita itu. Ternyata cara mendengarkan firman Allah, mendengar perkataan Allah. Kita harus tangkap itu bukan hanya dengan telinga jasmani, tapi kita harus tangkap dengan telinga rohani kita yang terbuka. Yang kita set untuk murni dan tulus sehingga berkata ya dan amin. Itu akan menentukan apa yang akan kita tuai. Itu akan menentukan apa yang akan kita terima daripada Tuhan. Amin. Firman Tuhan juga mengatakan, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Pagi hari ini Allah masih melakukan mujizat. Kesembuhan itu masih ada. Kesembuhan belum berhenti. Kuasa Tuhan masih terus dinyatakan sampai dengan hari ini. Percayalah, dengarkan dengan telinga rohmu. Amin. Tulis hashtag di dalam YouTube Bapak Ibu Saudara. Ya, bahwa kesembuhan masih terjadi loh. Pemulihan dalam keluargaku akan terjadi. Katakan itu, tulis itu. Masalah keuangan, ada mujizat, ada jalan keluar di dalam Tuhan. Tuliskan itu, Tuhan yang akan tolong. Dan yang kedua, saya mau bagikan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6. Firman-Nya demikian, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Amin. Yakobus mengatakan, hendaklah ia meminta dalam iman, tapi saya belum menggarisbawahi kata iman. Yang saya garisbawahi nomor 2 adalah jangan bimbang atau kurang percaya atau ragu-ragu. Ketika kita mau berkata iman, kalau kita kurang percaya, kalau kita bimbang, iman pun juga percuma, tidak akan bekerja.
Firman Allah itu ya dan amin. Kerajaan Allah itu kekal selama-lamanya. Tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai hari ini, bahkan ke masa depan. Entah kita itu mau ragu-ragu, kita itu mau tidak percaya, kita itu mau meninggalkan Tuhan. Saya mau katakan kerajaan Allah tidak berubah. Kuasanya tidak berubah. Nah, ketika kita bimbang, itu adalah kondisi hati kita yang labil. Kita mungkin tidak mengakar kuat kepada firman. Kita mungkin cukup mendengarkan, tapi kita tidak berbuah. Kita tidak berakar kuat kepada firman. Kita tidak belajar mengenal Allah yang kita sembah. Makanya kita ragu-ragu. Kita bimbang. Nah, ketika kita dengarkan sifat pribadi Allah itu gimana, Allah yang penuh kuasa, percayalah. Jangan bimbang. Jangan katakan itu cuma cerita di Alkitab. Semuanya itu sekarang adalah pilihan kita sendiri. Pilihan di tangan Bapak Ibu semua. Ada banyak loh orang Kristen yang sudah lama bahkan percaya kepada Yesus, tapi tidak percaya bahwa kuasa mujizat itu masih ada. Katanya mujizat sudah berhenti. Wow, itu nggak mungkin gitu. Ada doktrin-doktrin yang mengajarkan demikian, tapi saya tidak singgung itu. Saya hanya mau mengatakan apa yang dikatakan firman. Bahkan di Nazaret pun, tempat kelahiran Yesus, di situ Tuhan melakukan sedikit sekali mujizat. Dikatakan cerita di Alkitab. Kenapa? Karena orang Nazaret itu tidak percaya. Mereka meragukan, oh ini kan Yesus anak tukang kayu. Saudara-saudaranya ada bersama dengan kita. Nah, ketika mereka mulai ragu-ragu, mulai bimbang, ada ketawaran, mereka menolak mujizat itu. Makanya mujizat tidak bisa bekerja. Karena itu Bapak Ibu, jangan juga kita mencobai Allah dengan meragukan mujizatnya masih ada atau enggak ya. Kalau aku dapat ya sudahlah. Kalau enggak ya udahlah, enggak apa-apa, aku terima aja. Enggak bisa begitu. Kita bukan memaksa-maksa mujizat terjadi, tapi kita hanya percaya apa yang dikatakan oleh firman. Kita memang tidak menyembah Yesus itu hanya karena berkat, hanya karena mujizatnya, tapi karena memang sifatnya dia adalah Allah yang besar. Dia adalah Allah yang mulia. Allah yang melakukan banyak mujizat. Kalau sampai hari ini kita beriman kepada Yesus, tapi kita tidak percaya bahwa Allah kita itu Allah yang ajaib, itu rugi besar. Nah, dengarkan firman pada pagi hari ini. Ya, jangan kita diombang-ambingkan oleh pikiran kita sendiri, oleh ajaran-ajaran yang tidak baik. Dikatakan di Yakobus, kita kan seperti gelombang yang diombang-ambingkan ke kanan, ke kiri dengan berbagai-bagai pendengaran kita yang salah. Karena itu sangat-sangat penting mendengarkan dan jangan ragu. Amin, amin. Yang terakhir saya mau bagikan juga di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6. Di dalam yang pertama, ini saya mau bahas mengenai hendaklah ia memintanya dalam iman. Nah, ketika kita udah banyak mendengarkan firman Allah, membuka telinga roh kita, menyimpan dalam hati, maka kita akan percaya. Kita akan belajar untuk mempercayai. Tidak semerta-merta. Karena saya mau katakan, yang namanya iman, itu adalah benih. Iman itu tidak akan bertumbuh secara otomatis. Harus kita yang mengelola dan menumbuhkan di dalam batin kita. Dengan cara apa? Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Nah, itu tadi yang saya mau jelaskan. Ketika kita mulai bertumbuh di dalam iman, kita mendengarkan hal-hal yang baik. Dikatakan juga di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Terus mendekatlah kepada Yesus, karena ketika kita mendekat kepada Yesus itu mendekat kepada sumber mujizat. Mendekat kepada Yesus yang tidak kelihatan, dia di dimensi surga, di alam surga itu butuh yang namanya iman percaya. Bahwa doa kita, bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan, ketika kita melakukan permohonan dengan hati yang tulus, mujizat akan terjadi. Kita akan bisa berkata dengan iman di bumi seperti di sorga. Artinya apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kita dan mujizat
itu menjadi bagian dalam hidup kita. Wanita Syro-Fenisia juga mengalami demikian. Dia datang menemui Yesus. Tuhan mengatakan, besar imanmu hai ibu. Padahal dia ditolak, diuji imannya. Dikatakan anjing, wow, seperti anjing. Tetapi wanita itu mengatakan anjing juga makan remah-remah. Mujizat itu sebenarnya hanya untuk Israel waktu itu, bukan untuk wanita ini. Tapi karena iman wanita ini demikian besarnya, iman wanita itu bisa menarik kuasa Tuhan. Tuhan tidak menjamah, Tuhan tidak menumpangkan tangan, hanya dengan perkataan saja terjadilah sesuai imanmu dan anaknya disembuhkan. Iman itu karunia pemberian Allah dan iman itu harus kita kembangkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Iman itu seperti magnet. Dia akan menarik kuasa Allah. Kuasa Allah itu seperti tersedot oleh iman kita yang percaya penuh kepada Tuhan. Nah, Allah itu dikatakan ketika kita punya iman, maka kita dilayakkan di hadapan Allah. Dan ketika kita berpaling kepada Allah, kita harus belajar percaya. Saat ini kita harus belajar percaya. Kita harus belajar percaya bahwa Allah itu ada. Mujizatnya ada. Ini sekarang bagian kita merespon penerimaan Tuhan atas kita. Mujizatnya sudah diberikan dan kita terima dengan iman. Maka ketika kita itu punya iman yang lebih dari pemenang, mujizat setiap hari akan terjadi dalam hidup kita. Itulah upah orang percaya. Dengarkan pagi hari ini, mujizat masih terjadi dalam hidup Anda semua. Anda yang punya problem, masalah di dalam sakit penyakit, engkau boleh menumpangkan tangan, engkau boleh berkata, Tuhan mujizatmu masih terjadi, aku percaya. Engkau yang punya masalah keuangan, masalah apapun, kita akan berdoa, kita akan menyembah Tuhan. Dan biar kuasa Tuhan mengalir pada pagi hari ini dan kau akan mendapatkan jawaban doa. Amin. Amin. Oh rapataka syikiri baba. Rasakan kasih-Mu ya Tuhan. Rasakan kuasanya, rasakan kasih-Nya.